pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Tuhan hadir di bait suci. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa kurban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadirannya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ku rasakan kehadirannya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami siap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan kita Yehezkiel pasal 10 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat, sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta yang seperti permata lazurit kelihatannya. Maka ia berkata kepada orang yang berpakaian lenan itu, masuklah ke bawah kerub dari antara roda-rodanya, dan penuhilah rangkup tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah kerub itu, dan hamburkan ke atas kota itu. Lalu aku melihat dia masuk. Kerub-kerub itu berdiri di sebelah selatan bait suci,
waktu orang itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya dan segumpal awan memenuhi pelataran dalam pada itu kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci. Dan bait suci ini dipenuhi oleh awan itu dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Suara sayap kerub itu terdengar sampai pelataran luar seperti suara Allah yang Maha Kuasa kalau ia berfirman. Ia memerintahkan kepada orang yang berpakaian lenan itu, ambillah api dari tengah-tengah roda-rodanya, dari tengah-tengah kerub itu, maka yang berpakaian lenan itu pergi berdiri di samping salah satu dari roda-roda itu. Lalu seorang kerub itu mengulurkan tangannya dari tengah kerub-kerub ke api yang ada di tengah-tengah mereka. Diambilnya sedikit dan ditaruhnya di dalam tangan orang yang berpakaian lenan. Orang ini menerimanya dan pergi. Pada kerub-kerub itu tampak yang menyerupai tangan manusia di bawah sayap mereka. Lalu melihat, sungguh di samping kerub-kerub itu terdapat 4 roda. Satu roda di samping seorang kerub dan roda-roda ini kelihatannya seperti kilauan permata birus. Kelihatannya keempatnya adalah serupa, seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju keempat jurusan tanpa berbalik kalau berjalan. Karena tempat mana yang dituju oleh yang di muka, disitulah pergi yang lain-lain tanpa berbalik kalau berjalan. Seluruh badan mereka, punggungnya, tangannya, sayapnya, dan roda-rodanya penuh dengan mata sekelilingnya. Ya, roda-roda mereka berempat juga. Aku dengar bahwa roda-rodanya disebut puting beliung. Masing-masing mempunyai 4 muka. Muka yang pertama ialah muka kerub, yang kedua ialah muka manusia, yang ketiga ialah muka singa, dan yang keempat ialah muka Raja Wali. Kerub-kerub itu naik ke atas. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di tepi sungai Kebar. Kalau kerub-kerub itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Kalau kerub-kerub itu mengangkat sayapnya untuk terbang dari tanah, roda-roda itu tidak bergerak dari samping mereka. Kalau kerub-kerub itu berhenti, roda itu berhenti. Kerub-kerub itu naik ke atas roda-roda itu sama naik dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu ialah di dalam roda-roda itu. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Dan kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi, aku lihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur. Sedang kemudian Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. Dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerub-kerub. Masing-masing mempunyai 4 muka, dan bagi masing-masing ada 4 sayap. Di bawah sayap mereka ada yang berbentuk tangan manusia. Kelihatannya muka-muka mereka adalah serupa dengan muka yang kulihat di tepi sungai Kebar. Masing-masing berjalan lurus ke mukanya. Amin. Bapak Ibu, bait suci menjadi simbol kehadiran Allah di dunia. Di sana Allah bertahta dan menyampaikan kehendaknya kepada umatnya. Inilah yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel dalam penglihatan selanjutnya. Allah menyatakan kehendaknya kepada Yehezkiel dalam suatu penglihatan. Yehezkiel melihat keagungan Allah di atas tahta dari permata yang berkilau. Dari tahta itu Allah memerintahkan penghukuman bagi Yerusalem. Allah turun ke bait suci dan memenuhi tempat itu dengan kemuliaannya. Kemudian ada seorang malaikat melakukan kehendak Allah dengan cara mengambil bara dan memberikannya kepada seorang berpakaian lenan. Itulah api penghukuman Allah yang dijatuhkan kepada setiap orang yang berbuat keji. Lalu Allah meninggalkan bait Allah dengan cara berada di atas sayap malaikat dan dibawa naik. Apakah artinya Allah meninggalkan bait sucinya? Bapak Ibu jemaat Tuhan, Allah kita adalah Allah yang besar, yang memberikan penglihatan kepada orang yang dipilihnya untuk menyatakan kehendaknya.
Ia ingin agar umatnya tetap dapat memahami kehendak-Nya. Dahulu Allah memerintahkan umat untuk membangun bait suci, supaya mereka dapat beribadah kepada-Nya di dalam kekudusan dan kelayakan. Namun, di pasal-pasal sebelumnya kita telah membaca, umat Allah justru mencemarkan bait suci dengan penyembahan berhala. Masih ingat di pasal 8, Tuhan menunjukkan penglihatan kepada Nabi Yehezkiel bagaimana bait Allah dipakai untuk penyembahan dewa ular, Dewi Ishtar yang meratapi dewa Tamus, dan juga penyembahan kepada dewa Samas, dewa matahari yang membelakangi bait Allah. Umat Allah tidak menguduskan bait Allah untuk menjadi tempat penyembahan kepada Allah, tetapi justru menajiskannya. Sekali lagi melalui penglihatannya kepada Nabi Yehezkiel, Allah menyatakan bahwa mereka telah menolak kehadirannya dengan kekejian mereka sendiri. Mereka telah mencemarkan bait Allah. Oleh sebab itu, Allah meninggalkan bait Allah dalam kemuliaannya. Ini peringatan bagi setiap kita umat Tuhan. Kita bisa membangun gedung-gedung gereja yang megah, tapi pertanyaannya apakah Allah hadir di sana? Tentu Tuhan disenangkan dengan pembangunan gedung gereja, tapi lebih utama adalah adanya bait Allah, adanya gedung gereja adalah supaya adanya kehadiran Tuhan dan pertemuan Tuhan dengan umatnya. Jangan ada berhala, jangan mencemarkan tempat ibadah kita dengan apapun yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Mari umat Tuhan pakai rumah Tuhan yang Tuhan sudah beri untuk datang beribadah, untuk datang bersekutu dengan pribadi Allah, bersekutu dengan firman-Nya, dan menaikkan doa-doa pujian penyembahan. Selain acara-acara ibadah yang terjadwal sebagai agenda gereja, umat Tuhan boleh datang untuk berdoa, untuk bersaat teduh, untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita pakai sarana yang Tuhan beri, gereja Tuhan, untuk menyembah Dia, mengagungkan Dia, mendengar dan merenungkan firman-Nya, dan berfellowship tentunya. Inilah berita firman Tuhan hari ini. Pakai gereja Tuhan, tempat yang Tuhan sudah anugerahkan untuk bersekutu, memuji, menyembah Dia, beribadah hanya kepada Dia, bukan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengajar kepada kami bahwa kami harus menguduskan bait Allah, gereja Tuhan, sebagai tempat yang digunakan untuk memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepada-Mu, berfellowship dalam hadirat-Mu dan dalam kasih-Mu. Bukan untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak melibatkan Tuhan, bahkan penyembahan berhala yang sangat dibenci Tuhan. Kami bersyukur untuk tempat ibadah di apartemen Green Lake Sunter, NPR, lantai UG, di mana Engkau telah memberikannya kepada kami. Biarlah tempat ini dikuduskan untuk kemuliaan Tuhan, untuk umat Tuhan beribadah, bertemu dengan-Mu Tuhan secara pribadi, untuk berdoa, menaikkan pujian penyembahan, dan bersekutu dengan firman-Mu dalam kasih persaudaraan di dalam Kristus dan dalam hadirat Tuhan, di mana kuasa Tuhan dinyatakan, kasih Tuhan dinyatakan, ada firman disampaikan, diberitakan, ada pembelajaran firman Tuhan, ada kuasa dipraktekkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, ada yang dibebaskan dari segala kutuk dan kuasa-kuasa gelap, di mana tempat kami menyaksikan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami.
Kami memuliakan nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan, doa pagi kita. Selamat pagi, Shalom.